Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldila Auliawajah Gatis. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Pendidikan Ekonomi Koperasi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang esai yang telah saya buat berjudul Upaya Meningkatkan Perekonomian dalam Sektor UMKM di Kota Semarang pada masa pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 merusak tatanan negara. Pandemi COVID-19 yang sedang ada saat ini tidak hanya terjadi di negara Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia juga merasakan pandemi COVID-19. Sudah hampir dalam kurun waktu 3 tahun pandemi COVID-19 ini terjadi, banyak sekali dampak yang diakibatkan, salah satunya berdampak pada sektor perekonomian. Dalam sektor ekonomi, pada masa pandemi COVID-19 ini berpengaruh pada tingkat konsumsi yang ada di masyarakat. Tingkat konsumsi yang rendah mengakibatkan turunnya pendapatan real nasional sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi lesu. Menurut Tias dan kawan-kawan tahun 2021. Karena pada sektor ekonomi sangat berdampak dan sangat dirasakan sekali oleh semua golongan masyarakat, pandemi COVID-19 dapat berpotensi mengakibatkan terhentinya laju perekonomian yang ada di Indonesia karena tidak adanya pergerakan ekonomi akibat adanya pembatasan berskala besar. Sehingga hal tersebut mengakibatkan semua kegiatan masyarakat hanya dapat dilakukan di rumah atau work from home. Yang dimana hal tersebut juga berpengaruh pada karyawan karena banyaknya PHK secara besar-besaran yang terjadi pada perusahaan ataupun industri yang ada di Indonesia. Dampak tersebut mengakibatkan banyak masyarakat yang kehilangan mata pencahariannya, sehingga tidak ada pekerjaan yang bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Akibat pengangguran besar-besaran inilah, masyarakat harus memutar otak untuk menanggulangi bagaimana caranya untuk mencukupi kebutuhan hidup masyarakat atau kebutuhan hidup mereka sendiri. Memajukan UMKM di masa pandemi COVID-19. Tidak hanya masyarakat saja, tetapi pemerintah juga ikut andil dalam membantu memikirkan perekonomian rakyatnya, agar rakyatnya tidak ada yang kelaparan, sehingga pemerintah mengeluarkan sebuah bantuan di mana bantuan tersebut berbentuk uang atau modal usaha bagi masyarakat yang diberikan secara gratis, yang tujuannya agar masyarakat dapat mendirikan sebuah usaha atau lebih dikenal dengan usaha mikro kecil dan menengah. Di mana hal tersebut disambut baik oleh masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat yang sudah mendaftarkan, yang dimana mendaftar terus memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Peran UMKM sendiri sangat penting bagi bangsa Indonesia karena menjadi katup pengaman pada masa pandemi COVID-19. Pada tahun 1998 sampai 2008, UMKM sendiri telah menyelamatkan bangsa dari krisis ekonomi. Menurut Tias dan teman-teman pada tahun 2021. Di Semarang sendiri tercatat sudah terdapat 17.600 pelaku UMKM yang sudah berjalan hingga saat ini, yang dimana pada masa pandemi ini disikapi dengan baik karena mereka juga tetap melakukan produksi karena mengingat jumlah pelaku usaha dan tenaga kerja yang terserap di dalamnya cukup besar. Keberlanjutan usaha dan upaya bertahan di masa pandemi COVID ini faktor penting dalam memperjuangkan usaha yang ada. Keterpurukan akibat adanya pandemi COVID-19 sangat memberikan dampak yang sangat besar pada semua sektor di Indonesia, terkhusus pada sektor ekonomi yang dimana UMKM sangat diuji pada masa sulit seperti ini. Terbukti banyak pelaku UMKM memilih untuk tetap bertahan dalam usaha yang dipilih sambil melakukan upaya adaptif yang bisa dilakukan oleh pemilik usaha tersebut. Karena mereka juga menyadari banyak karyawan yang mereka harus beri upah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. UMKM sendiri merupakan sektor yang sangat besar di Indonesia, tercatat dapat memberikan 87% kontribusi untuk Indonesia. Hal ini mendorong orang Indonesia berlomba-lomba untuk melakukan terobosan baru untuk menciptakan pekerjaan demi memajukan perekonomian pada masing-masing usahanya tersebut.
UMKM adalah terobosan yang tepat bagi masyarakat Indonesia karena UMKM sendiri dapat memberikan kesempatan kerja yang sangat potensial ya. Karena UMKM tersebut memiliki peran yang penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Indonesia selain sebagai laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1997 di saat perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Saat ini UMKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia. Dan UMKM juga baik dalam mengembangkan dunia usaha di negara Indonesia menurut Bagas dan Handayani tahun 2016. Lalu, apakah solusi yang dapat diberikan kepada pelaku UMKM di masa pandemi COVID-19 itu sendiri? Saya sudah mengelompokkan menjadi 5. Yang pertama, UMKM harus banyak memanfaatkan platform media sosial karena kita sudah berada pada 4.0 di mana teknologi sudah semakin maju. Harusnya kita dapat memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik. Mengapa demikian? Karena UMKM yang sudah siap dengan kekuatan daya saing banyak memanfaatkan platform media sosial yang ada untuk memasarkan produknya. Sehingga produk tersebut akan lebih unggul dalam mempertahankan posisinya di pasar. Mampu menekankan produktivitas produk yang akan dijual. Semakin banyak orang mengenal, maka akan semakin banyak orang yang akan membeli produk yang kita jual. Mengapa kita harus memanfaatkan platform media sosial? Karena pada masa sekarang ini e-commerce memiliki banyak pengaruh yang sangat besar terhadap dunia teknologi pada saat ini. Nomor 2 tersebut melakukan pemetaan wilayah. Di Jawa Tengah sendiri, khususnya di Kota Semarang, sudah dilakukan pemetaan wilayah di mana pemetaan tersebut tujuannya untuk mengontrol UMKM yang ada. Yang ketiga adalah UMKM kreatif untuk mengembangkan SDM. Hasil kapal tersebut juga harus makin maju, harus meningkatkan daya kreativitasnya, meningkatkan inovasinya, meningkatkan pengetahuannya di sektor UMKM itu sendiri. Tujuannya juga untuk memberikan daya saing yang lebih kepada negara-negara yang lain, sehingga produk yang kami jual tidak hanya dijual pada negara sendiri, tetapi juga dapat diekspor ke negara lain. Cara yang selanjutnya yaitu UMKM harus memberikan inovasi terhadap produk tentunya ya, karena akan banyak produk-produk di luar sana yang akan meniru produk yang kita jual, sehingga kita harus memberikan inovasi yang lebih. Usaha yang disebut dengan kreativitas dan kepekaan pasar yang bagus dapat memberikan dorongan untuk semua pelaku usaha agar tetap bertahan dalam masa pandemi pada saat ini. Dan nomor 5 adalah memiliki daya saing dengan negara asing. Kita harus memiliki daya saing sebagai pelaku UMKM. Meskipun kita memiliki usaha kecil, kita harus tetap memiliki daya saing yang lebih terhadap usaha yang telah kita dirikan. Sebagai pelaku usaha atau pemilik UMKM, hendaklah tidak boleh berkecil hati atau merasa putus asa akibat adanya pandemi COVID-19 ini. Harus terus bersama-sama berjuang untuk tetap terus maju dan melawan virus COVID-19 agar cepat hilang dari bumi dan kehidupan kembali normal. Usaha yang sedang dijalankan akan terus berkembang dan tentunya dapat mensejahterakan berbagai pihak, baik pemilik usaha ataupun karyawan yang sedang dipekerjakan. Tidak ada lagi kerugian yang dapat mengakibatkan pelaku usaha mengalami gulung tikar maupun pemutusan pekerja. Dan yang terpenting tentunya perekonomian akan berjalan dengan semestinya, tentunya tidak akan lagi merugikan berbagai pihak manapun. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.